Pada suatu hari, di istana kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bernama Raja Daha. Ia hidup bersama dua putrinya yang cantik jelita. Putrinya yang pertama bernama Dewi Galuh Chandra Kirana. Dia seorang perempuan yang sangat ramah dan cantik. Dan dia akan dinikahkan dengan pangeran dari kerajaan Kahuripan, Raden Inu Kertapati. Putriku, kemarilah. Ada apa, Pak? Apakah ayah juga memanggilku? Ya putriku, ada yang ingin Papa sampaikan pada kalian. Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan akan datang kemari. Lalu kenapa? Apa hubungannya dengan kami, Pak? Papa sudah membuat perjanjian dengan ayahnya bahwa Papa akan menikahkan salah satu dari putri Papa dengan Raden Inu. Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu, Pak? Kami sudah sepakat bahwa menikahkan Chandra Kirana dengan Raden Inu. Thank you so much, Papa. Aku sangat bahagia sekali. Benarkah begitu? Kalau begitu memang tidak salah Papa memilihmu sebagai calon istri Raden Inu. Ayo, kita persiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan Raden Inu besok. Raja Daha dan Chandra Kirana meninggalkan ruang yang kini hanya dihuni oleh Galuh Ajeng. Meskipun Chandra Kirana dan ayahnya bahagia dengan pernikahan ini, ternyata Galuh Ajeng mempunyai pendapat yang berbeda. Dia merasa marah dan kecewa. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Kenapa harus Kirana yang dipilih dan bukan aku? Padahal secara nyata, jelas aku yang lebih cantik dari Kirana. Hanya aku satu-satunya yang boleh menjadi istri Raden Inu. Hanya aku, dan bukan Kirana. Lalu, sekarang apa yang harus kulakukan? Aha, aku punya ide cemerlang. Galuh Ajeng yang membuat sebuah rencana buruk untuk Kirana segera pergi ke dalam hutan untuk menemui seorang penyihir. Permisi, apa ada orang di sini? Oh, yes. Silakan masuk, gadis cantik. Kemarilah. Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku. Kamu ingin aku melakukan apa? Aku ingin pernikahan Kirana dan Raden Inu dibatalkan. Oh, ya. Aku mengerti. Lalu, kamu ingin aku melakukan apa? Mengutuknya? Kutukan apa yang kamu inginkan? Semuanya akan kuserahkan kepadamu. Yang pasti, aku ingin Kirana menderita. Oke. Aku akan mengutuk Chandra Kirana sehingga dia tidak dapat menikah dengan Raden ini. Terima kasih atas bantuanmu, penyihir. Aku senang bisa bekerjasama dengan penyihir seperti ini. Untuk itu, ini upah awal kamu. Jika berhasil, maka akan aku tambahkan. Tentu saja. Sekarang, aku akan menyiapkan kutukan untukmu. Akan kutunggu kabar darimu, penyihir. Sampai jumpa. Setelah meminta bantuan penyihir, Galuh Ajeng kembali ke istana dan bertemu dengan Raja Daha. Papa ada di mana? Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu, Pak. Ada apa putriku? Ini tentang Chandra Kirana. Ada apa dengannya? Dia selama ini ternyata menjalin hubungan dengan pengawal kita, Pak. Ini aku menemukan surat cinta yang ditulis oleh Kirana untuk pengawal itu di kamarnya. Apa? Dasar gadis nakal. Tidak tahu diri. Sudah tahu menikah, malah berselingkuh dengan pengawal itu. Pak sabar, Pak. Sabar, Pak. Kirana. Kirana. Ada apa, Pak? Ada apa kamu bilang? Baca ini. Ini fitnah, Pak. Aku tidak pernah melakukannya.
Tolong percaya padaku, Pak. Cukup. Kamu ini. Keluar dari sana ini. Kamu, pengawal itu. Keluar. Tapi, Pak, Keluar. Chandra Kirana merasa sangat sedih dan dia pun meninggalkan istana. Dia pergi ke pantai dan di sana dia bertemu si penyihir. Halo Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat sedih hari ini. siapa kamu? Kenapa kamu sangat buruk rupa? Diam. Aku kesini untuk mengutukmu menjadi keong. Saudara macam apa itu sehingga mau mengutukmu? Kamu tahu, saudaramu itu tidak setuju dengan pernikahanmu dengan Raden ini. Apa? Galuh aja mau mengutukku? Ya iyalah, ngapain aku mengutuk kamu gitu aja? Kurang kerjaan. Dasar perempuan bodoh. Terima ini. Kamu hanya akan menjadi manusia pada siang hari. Tetapi pada malam hari, kamu akan terus berubah menjadi keong. Kutukan ini hanya akan berakhir apabila kamu bertemu dengan Raden ini. Nah, bye-bye. Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong mas dan terdampar begitu saja di pantai desa Dadapan. Suatu hari, ada seorang laki-laki mencari ikan di pantai. Dia menemukan keong mas itu dan membawanya pulang. Wow, keong yang sangat cantik. Aku akan membawanya pulang. Setibanya di pondok, pemuda itu meletakkan keong itu di tempat yang aman. Lalu dia beristirahat sejenak di kursi. Sampai jam segini, aku belum juga mendapatkan ikan. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapat ikan, aku mau makan apa? Loh, kenapa aku bisa ada di sini? Oh iya, tadi kan ada pemuda yang membawa aku sini. Kasihan sekali pemuda itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membelikan makanan untuknya. Dengan uang yang dibawa, Chandra Kirana memberikan makanan-makanan yang lezat untuk si pemuda. Makanan itu ditatanya rapi di atas meja. Lalu ketika hari mulai menjelang malam dan pemuda itu belum juga pulang, Kirana harus kembali menjadi keong. Tidak lama kemudian, pemuda itu pulang sambil marah-marah. Jalan. Hari ini ikan-ikan pada kemana sih? Gara-gara dia, aku tidak dapat makan deh. Mau makan apa hari ini? Wow, dari mana makanan ini datang? Kelihatannya lezat sekali. Tapi siapa yang berbaik hati ya memberikan makanan ini untukku? Ya sudahlah. Yang penting sekarang aku makan dulu. Keesokan harinya, Kirana kembali menyediakan makanan untuk sang pemuda. Tapi dia tidak tahu kalau hari ini pemuda itu akan pulang lebih cepat dari biasanya. Karena lagi-lagi tidak memperoleh ikan. Mumpung pemuda itu belum pulang, lebih baik aku segera menyiapkan makanan untuknya. Hah? Siapa? Gadis itu? Kamu siapa? Aku Chandra Kirana. Apa? Chandra Kirana? Yang benar. Iya, aku Chandra Kirana, putri dari Raja Daha. Kalau begitu, kenapa kamu bisa ada di sini? Andalah yang membawa aku ke sini. Aku adalah keong emas yang kemarin Anda temukan. Apa? Kamu adalah keong emas itu? Bagaimana bisa? Aku dikutuk oleh seorang penyihir. Kutukan itu adalah keinginan dari saudariku yang cemburu terhadap diriku. Kasian sekali kamu. Saudara macam apa saudaramu itu?
hingga tega mengutukmu. Tapi ya namanya manusia, kalau sudah cemburu, apapun dilakukan. Cemburu memang membingungkan. Juga dapat membuat orang menderita lagi. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini. Terima kasih. Kamu orang mana? Jawa kan? Panggil Mas saja. Baik, Mas. Sementara pada saat itu di kerajaan Kahuripan, Raden Inu yang mendengar kabar tentang Chandra Kirana merasa tidak percaya mendengarnya. Dan dia mencoba mencari kebenarannya untuk membela Chandra Kirana. Tidak mungkin Chandra Kirana melakukan ini. Pasti ada seseorang yang memfitnah. Aku harus cari tahu. Lalu di tengah jalan, dia bertemu dengan penyihir. Dapat uang banyak gue hari ini. Untung aja gue berhasil nurutin permintaan Galuh Ajeng buat ngutuk Chandra Kirana. Dia nggak bakal bisa nikah sama Raden Inu sekarang. Kasian banget tuh pengawal yang dituduh karena dia berselingkuh sama Chandra Kirana. Dia harus rela tuh diusir dari istana. Apa? Apa yang kamu bilang? Benarkah apa yang kamu bilang itu? Lo siapa ikut-ikut campur? Aku, Raden itu yang kamu maksud tadi. Jadi sebenarnya ini semua ulah Galuh Ajeng. Aduh, mampus gue. Dia udah denger lagi semuanya. Kamu ikut saya. Raden Inu yang telah memperoleh kebenaran segera datang ke istana Daha dan menceritakan semuanya. Tuanku, sebenarnya apa yang terjadi pada Chandra Kirana? Kenapa Anda mengusir? Saya tahu kamu mungkin tidak akan percaya berita ini, tapi dia sudah menyakitimu. Tidak, itu tidak benar tuanku. Chandra Kirana telah difitnah oleh Galuh Ajeng. Kenapa kamu bicara begitu? Kamu tahu dari mana? Ini adalah penyihir yang dibayar oleh Galuh Ajeng untuk mengutuk Chandra Kirana. Dan dari penyihir inilah saya tahu bahwa Galuh Ajeng juga memfitnah Chandra Kirana. Ayo ngaku. Iya, itu benar tuanku. Galuh Ajeng! Iya, Pak. Ada apa? Ada apa teriak-teriak seperti itu? Aku tidak budak. Kamu temannya dia bukan? Sekarang Papa sudah tahu semuanya. Kamu mau fitnah saudaramu sendiri. Sekarang pergi dari sana ini. Pergi. Kecuali kamu mau boleh tinggal di sini. Yang benar tuanku. Iya. Tapi tinggal di penjara istanaku selamanya. Pak, maafkan Ajeng, Pak. Ajeng aku salah. Jangan usir Ajeng, Pak. Maafin Ajeng. Lenyap lah dari kejadian ini. Jangan pernah tunjukkan wajah itu lagi di wilayah kerajaanku ini. Raden Inu, bawa mereka berdua. Baik tuan. Setelah itu, Raden Inu mengembara mencari Chandra Kirana hingga akhirnya dia tiba di suatu desa. Dan dia menemukan sebuah pondok. Di sana akhirnya ada pondok. Mungkin aku bisa menumpang istirahat sebentar. Dan setidaknya aku ingin mendapatkan seteguk air. Aku merasa lelah setelah berjalan terlalu lama. Permisi. Iya, sebentar. Loh, kamu Chandra Kirana? Raden Inu? Kenapa kau bisa ada di sini? Itu tidak penting. Yang jelas aku gembira karena sudah menemukanmu. Berhari-hari aku mencarimu. Ayo pulang. Kebenaran sudah terungkap. Ayahmu sudah menunggu. Saya tidak sabar ingin bertemu denganmu. Terima kasih banyak karena kamu sudah menyelamatkanku. Mereka bertiga akhirnya kembali ke istana dan bertemu dengan Raja Daha. Salam yang mulia Raja. Saya telah menemukan Chandra Kirana. Terima kasih Raden Inu sudah menemukan Chandra Kirana. Tapi siapa lelaki yang bersamamu itu, Kirana? Ini adalah pemuda yang menolong aku. Dan dia juga yang sudah mengubah aku seutuhnya menjadi manusia. Bagaimana bisa? Aku dan dia saling mencintai. Dan cinta sejatilah itu yang menolong aku. Makasih banyak Nah sudah menyelamatkan Kirana. Tetapi bagaimana dengan pernikahanmu itu?
apa-apa yang mulia. Saya menerimanya. Maaf Raden Inu, kau pasti bisa menemukan yang lebih baik daripada aku. Raden Inu memberikan hormat pada Raja Daha, lalu dia pergi meninggalkan istana. Di pintu gerbang, Raden Inu melihat Galuh Ajeng yang berjalan terburu-buru sambil membawa sesuatu. Boh, Ajeng, apa yang kamu bawa? Coba minum. Tanpa menaruh curiga, Raden Inu meminum ramuan yang dibawa oleh Galuh Ajeng. Kepalanya terasa pusing setelah meminum ramuan itu, namun saat dilihatnya kembali Galuh Ajeng, pikiran dan matanya terbuka. Namun, seperti ada sesuatu yang lain di dalam dirinya. Raden Inu dan Galuh Ajeng kembali ke kerajaan Kahuripan dan menikah. Mereka semua akhirnya hidup bahagia dengan jalan mereka masing-masing.